Orang bilang manusia bisa berubah. Tapi kalau perubahan itu terjadi dalam semalam dari seorang monster, pemarah menjadi pangeran yang manis, maka kau patut curiga. Itu bukan hidayah, itu strategi. Namaku Rania, dan suamiku, Raka, adalah pecandu judi online kelas berat. Selama 5 tahun pernikahan, rumah kami lebih sering terdengar seperti arena tinju daripada surga. Teriakan Raka saat kalah slot, suara piring pecah, dan gedoran penagih utang di pagar depan adalah makanan sehari-hariku. Tapi, 3 bulan terakhir ini, dunia seolah terbalik. Sayang aku pulang, suara Raka terdengar lembut dari pintu depan. Tidak ada bantingan pintu. Tidak ada wajah kusut. Dia masuk membawa sebuket mawar merah dan sekotak martabak manis kesukaanku. Aku yang sedang melipat pakaian di ruang tengah hanya terdiam, menatapnya penuh selidik. Tumben mas, menang banyak? Tanyaku sinis. Biasanya pertanyaan itu akan memicu amarahnya. Tapi kali ini, Raka justru tersenyum. Dia duduk di sampingku, meraih tanganku dan menciumnya. Enggak, Ran. Aku udah berhenti. Sumpah, aku sadar selama ini aku bajingan sama kamu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku mau nebus semua kesalahan aku. Aku mau kita mulai dari nol lagi. Malam itu, dia memijat kakiku sampai aku tertidur. Besoknya, dia melunasi tunggakan listrik. Lusanya, dia membelikanku gamis baru. Sempurna, bukan? Harusnya aku bahagia. Tapi insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Ada yang salah. Tatapan matanya tidak tulus. Itu tatapan orang yang sedang menanam investasi dan menunggu waktu untuk panen. Seminggu kemudian, saat makan malam, Raka mengeluarkan sebuah amplop tiket. Minggu depan kita anniversary ke-5 kan? Tanyanya antusias. Aku udah siapin kejutan. Kita liburan ke Bromo. Kita hiking berdua, lihat sunrise di tebing penanjakan. Cuma kita berdua, Ran, biar romantis. Aku meletakkan sendok. Bromo, mas itu kan mahal. Uang dari mana? Katanya mau hemat buat bayar sisa utang. Raka meletakkan telunjuknya di bibirku. Jangan bahas uang. Ini tabungan rahasia aku. Aku mau nyenengin istri. Kamu mau kan? Please. Sekali ini aja hargai usahaku. Wajahnya memelas. Di bawah lampu ruang makan yang temaram, aku melihat keringat dingin di pelipisnya. Dia terlihat gugup. Bukan gugup orang jatuh cinta, tapi gugup orang yang dikejar waktu. Iya mas, aku mau. Jawabku akhirnya, walau hatiku berat. Raka langsung memelukku erat. Makasih, sayang. Aku janji, liburan ini bakal jadi momen yang gak akan pernah kamu lupain seumur hidup. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa bulu kuduku merinding. Seolah ada makna ganda di balik kata-katanya. 2 hari sebelum keberangkatan, Raka sedang mandi. Ponselnya yang tergeletak di meja rias bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk. Biasanya aku tidak pernah mengecek HP-nya karena takut melihat chat, penagih utang, atau admin slot. Tapi kali ini, jariku bergerak sendiri. Ada dorongan kuat yang menyuruhku membukanya. Layar menyala. Mataku membelalak membaca judul email yang muncul di pop-up notifikasi. Polis disetujui, asuransi jiwa tertanggung, Rania Putri. Tanganku gemetar. Aku membuka email itu dengan napas tertahan. Aku menggulir ke bawah, membaca detailnya. Tertanggung, Rania Putri, istri. Penerima manfaat tunggal, Raka Adiaksa, suami. Nilai pertanggungan kematian. Akibat kecelakaan. Clint Sambesa 5 miliar rupiah. 5 miliar. Jadi ini alasannya? Bunga mawar, pijatan kaki, pelunasan listrik, semua itu bukan tanda cinta. Itu adalah biaya operasional untuk memastikan sapi perahannya tetap tenang sebelum disembelih. Dengan jantung yang berdegup kencang seperti mau meledak, aku membuka aplikasi browser. Aku harus tahu seberapa jauh rencana jahatnya. Aku melihat histori pencariannya. Kayak syarat klaim asuransi kematian kecelakaan. Lokasi tebing sepi di Bromo tanpa CCTV. Kontan berapa lama mayat ditemukan di jurang. Cara mendorong orang agar terlihat terpeleset. Duniaku runtuh seketika. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Pria yang sedang bernyanyi riang di kamar mandi itu bukan lagi suamiku. Dia adalah Algojo yang sedang bersiap mengantarku ke tiang gantungan. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan handuk melilit di pinggang. Dia melihatku memegang ponselnya. Wajahnya berubah tegang sejenak, lalu dia tersenyum kaku. Lagi ngapain sayang? Kok pegang HP aku? Aku buru-buru mematikan layar dan meletakkannya kembali, berusaha menormalkan ekspresi wajahku, meski jantungku rasanya mau copot. Enggak mas, tadi cuma mau lihat jam, bohongku. Mas aku mau siapin koper dulu ya buat lusa. Raka menatapku tajam selama beberapa detik, seolah sedang memindai apakah aku tahu rahasianya atau tidak. Lalu senyum palsu itu kembali merekah. Oh oke.
Siapin baju yang tebal ya, Ran. Di sana dingin banget. Dan hati-hati, tebingnya curam. Dia berlalu sambil bersiul. Aku menatap punggungnya dengan tatapan dingin. Kamu pikir aku domba bodoh yang siap mati demi utang judimu, Mas? Batinku. Baiklah, kita lihat siapa yang akan jatuh ke jurang itu nanti. Kamu ingin main drama? Ayo kita mainkan sampai tamat. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Raka tidur mendengkur di sampingku, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun. Mungkin dia bermimpi tentang uang 5 miliar itu. Aku berbaring membelakanginya, mata terbuka lebar menatap kegelapan. Tanganku mencengkeram spray kuat-kuat sampai kuku memutih. Rasa mual ingin muntah bercampur dengan adrenalin. Aku harus bergerak, sekarang. Pukul 1 dini hari. Aku bangun perlahan, memastikan napas Raka masih teratur. Aku mengendap-endap ke kamar mandi tamu di lantai bawah, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar suaraku tersamarkan. Tanganku gemetar saat menekan nomor satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Mas Dimas, kakak sepupuku yang bertugas di Reskrim Polda. Halo, Ran? Ada apa telepon jam segini? Kamu nangis? Suara Mas Dimas terdengar serak tapi waspada. Mas, tolong aku. Bisikku, air mata mulai menetes lagi. Raka, dia mau bunuh aku, Mas. Hening sejenak. Ngomong yang jelas. Bunuh gimana? Aku menceritakan semuanya. Soal email asuransi, soal histori pencarian di Google, soal liburan ke tebing Bromolusa. Aku kirimkan juga foto-foto bukti yang sempat kurekam diam-diam tadi sore. Di ujung telepon, aku mendengar suara geraman marah. Bajingan, Mas ke rumahmu sekarang, Mas seret dia. Jangan! Tahanku cepat. Kalau Mas tangkap dia sekarang, dia bakal ngeles. Dia bakal bilang itu cuma iseng cari di Google. Dia bakal bilang asuransi itu tanda cinta. Kita nggak punya bukti kuat buat pidana percobaan pembunuhan. Terus kamu mau nunggu sampai didorong beneran? Bentak Mas Dimas. Mas dengerin aku? Kataku, mencoba berpikir jernih seperti penjahat. Dia butuh mayatku buat cairin uang itu. Kalau kita mau penjarain dia seumur hidup, kita harus tangkap tangan dia saat dia ngelakuin aksinya. Aku menarik napas panjang, menata keberanian. Aku butuh tim, Mas. Aku butuh pengawalan tertutup. Dan aku butuh seseorang yang mirip aku buat gantiin posisi aku di bibir tebing nanti. Mas Dimas terjiong lama. Itu gila, Ran. Risikonya nyawa. Nyawaku udah terancam, Mas. Pilihan aku cuma 2. Dibunuh dia atau kirim dia ke penjara. Aku pilih yang kedua. Akhirnya Mas Dimas menghela napas. Pasrah. Oke, Mas punya kenalan. Stunt woman yang biasa dipakai buat rekonstruksi perkara. Posturnya mirip kamu. Mas bakal siapin tim buser berpakaian preman. Kita berangkat besok mendahului kalian ke Bromo. Kita pasang jebakan di sana. Telepon ditutup. Aku membasuh wajah, menatap pantulan diriku di cermin. Wajah istri yang penurut itu sudah hilang. Yang ada sekarang adalah wajah seorang wanita yang sedang berperang. Keesokan harinya, hari keberangkatan. Raka sibuk menata koper di bagasi mobil. Dia bersiul-siul riang. Sayang, jaket tebalmu udah masuk kan? Tanyanya perhatian. Jangan sampai kedinginan lo nanti. Iya, biar mayatku nggak cepet beku kan? Batinku sinis. Udah Mas, semua lengkap. Jawabku sambil tersenyum manis. Senyum yang kupelajari dari dia selama 3 bulan ini. Kami masuk ke dalam mobil. Perjalanan Surabaya Bromo memakan waktu sekitar 3 jam. Sepanjang jalan, Raka memegang tanganku, bercerita tentang rencana masa depan kami. Nanti kalau utangku lunas, maksudku kalau rezeki kita lancar, kita renovasi rumah ya. Ran, kita bikin kolam ikan di belakang, celotehnya. Aku hanya mengangguk-angguk. Dalam hati aku menghitung mundur. HP-ku bergetar pendek di saku. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, Mas Dimas. Tim sudah di lokasi. Posisi aman di sektor penanjakan 2. Jangan panik. Kami mengawasimu dari jarak 50 meter. Aku melirik Raka yang sedang menyetir. Dia terlihat sangat percaya diri. Dia pikir dia adalah sutradara dari drama ini. Dia tidak tahu skenarionya sudah kutukar. Mobil kami mulai menanjak melewati jalanan berkabut. Pohon-pohon pinus di kanan kiri. Jalan tampak seperti tiang-tiang. Penjara yang menyambut kedatangan Raka. Mas, panggilku tiba-tiba. Ya sayang, kamu sayang banget ya sama aku. Raka menoleh, tersenyum lebar. Banget dong, kamu itu nyawaku Ran, segalanya buat aku. Aku membalas senyumnya. Makasih Mas, aku juga bakal kasih kenangan yang nggak terlupakan. Buat kamu di atas sana nanti. Mobil terus melaju menembus kabut, membawa kami menuju panggung kematian yang sudah disiapkan. Satu dari kami akan jatuh, dan satu lagi akan tertawa. Tapi Raka tidak tahu, dialah yang akan jatuh, bukan ke jurang, tapi ke dalam perangkap besinya sendiri. Jam 3.30 pagi. Jeep hardtop yang kami sewa berhenti di area parkir yang masih gelap gulita. Udara Bromo menusuk hingga ke tulang,
Suhunya mungkin di bawah 10 derajat Celcius. Kabut turun sangat tebal, jarak pandang tidak sampai 5 meter. Kondisi alam ini mengerikan bagi orang awam, tapi sempurna bagi Raka. Ayo sayang, kita jalan sekarang biar dapat spot sunrise paling depan, ajak Raka. Dia menggenggam tanganku. Tangannya berkeringat dingin, tapi cengkeramannya keras dan menyakitkan. Kami mulai mendaki. Di sekitar kami ada beberapa turis lain yang menyalakan senter. Raka tampak gelisah. Dia terus menarikku menjauh dari kerumunan, mengambil jalur setapak kecil yang membelah, semak-semak tinggi menuju sisi tebing yang tidak berpagar. Mas, kok lewat sini? Ini gelap banget loh, protesku pura-pura takut. Percaya sama aku. Di sana pemandangannya eksklusif. Nggak berisik sama turis lain, jawabnya ngotot. Napasnya memburu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu kemana arah jalan ini. Ini adalah titik buta yang dia cari di Google kemarin. Tebing curam yang langsung menghadap kaldera pasir, tanpa pagar pembatas, tanpa CCTV. Aku meraba saku jaketku, menekan tombol dial cepat yang tersambung ke earpiece milik. Mas Dimas, ini adalah Code. Kami mendekati lokasi eksekusi. Dari balik kabut tebal di sisi kiri kami, aku mendengar suara ranting patah yang sangat pelan. Raka terlalu fokus melihat jalan sampai tidak mendengarnya. Tapi aku tahu, itu adalah tim buser yang bergerak senyap sejajar dengan kami. Kami sampai di bibir tebing. Di bawah sana, hanya ada kegelapan pekat yang menganga seperti mulut monster. Angin menderu kencang, menyamarkan suara apapun. Nah di sini Ran, indah kan? Raka berhenti. Dia meletakkan tasnya di tanah, lalu berdiri di belakangku. Mas, aku takut. Ini terlalu pinggir, kataku, mundur selangkah. Enggak apa-apa, ada aku. Raka menahan bahuku. Kamu berdiri di situ, hadap ke depan. Aku mau foto kamu dari belakang pakai flash. Pasti estetik banget. Inilah saatnya. Sebentar Mas, tali sepatuku lepas, kataku sambil menunduk. Ini adalah kode kedua. Saat aku menunduk di dekat semak-semak yang rimbun setinggi pinggang, sebuah tangan kekar dengan sarung tangan hitam menarik lenganku dengan cepat dan senyap ke dalam rimbunan semak. Di detik yang sama, Mas Dimas yang bersembunyi di situ mendorong keluar sebuah manekin, wanita yang sudah didandani dengan jaket merah dan jilbab yang persis sama dengan milikku. Manekin itu ditegakkan dalam posisi membelakangi Raka, ditahan oleh kayu penyangga sederhana agar tetap berdiri seimbang. Semuanya terjadi dalam hitungan 3 detik. Kabut tebal dan kegelapan total membuat mata Raka tertipu. Dia hanya melihat siluet istrinya yang berdiri kembali setelah membetulkan tali sepatu. Aku menahan napas di balik semak, dijaga oleh seorang polwan yang menutup mulutku agar suara napasku tak terdengar. "Udah, Ran?" tanya Raka tidak sabar. "Udah, Mas." Suara polwan di sebelahku menjawab, menirukan suaraku dengan lirih. Raka mendekat. Aku bisa melihat bayangannya dari celah ranting. Dia tidak mengambil HP untuk memfoto. Dia malah merentangkan kedua tangannya, bersiap melakukan dorongan. "Ran," panggil Raka. Suaranya bergetar, campuran antara ketakutan dan keserakahan. "Maafin aku ya." "Kenapa, Mas?" "Utangku udah 5 miliar. Kamu terlalu mahal buat aku pelihara. Lebih berguna kalau kamu mati," bisiknya kejam. Tanpa aba-aba lagi, Raka mendorong punggung manekin itu sekuat tenaga. Manekin itu melayang tanpa perlawanan, jatuh menembus kabut, dan menghilang ke dalam jurang. Beberapa detik kemudian, suara benda menghantam batu terdengar samar dari dasar jurang. Hening. Raka berdiri mematung di pinggir tebing, napasnya tersengal-sengal. Dia melihat ke bawah, memastikan istrinya sudah tidak terlihat lagi. Lalu perlahan-lahan bahunya mulai berguncang. Bukan karena menangis sedih, dia tertawa. "Hahaha, lunas!" Akhirnya lunas. Teriaknya memecah kesunyian malam Bromo. Suaranya menggema, mengerikan. "Selamat tinggal Rania, makasih buat asuransinya." Dia merogoh saku, mengambil HP-nya, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri agar terlihat berantakan. Dia mulai berlatih akting menangis. Tolong istri saya jatuh." Dia berteriak, melatih nada suaranya agar terdengar panik. Di balik semak-semak, aku menatapnya dengan tatapan dingin yang mematikan. Air mataku sudah kering. Rasa cintaku sudah ikut mati bersama manekin yang dia dorong tadi. Raka berbalik badan, berlari kembali ke arah jalur utama untuk mencari saksi mata dan melapor ke pos penjagaan. Dia tidak sadar di sekelilingnya lensa kamera night vision milik kepolisian sudah merekam setiap detik adegan itu dengan kualitas HD, pengakuan utangnya, dorongannya, dan tawa jahatnya. Semuanya sudah tersimpan rapi sebagai tiket VIP menuju penjara Nusa Kambangan. Target bergerak menuju pos polisi.
bisik Mas Dimas ke radio komunikasinya. Biarkan dia main drama dulu. Kita sergap di garis finish. Aku berdiri, membersihkan tanah dari jaketku. Ayo mas, kataku dingin. Kita tonton pertunjukan terakhir suamiku. Suasana kantor Polsek Sukapura pagi itu hening, sampai Raka mendobrak masuk dengan napas memburu. Dan wajah yang basah oleh air mata, buatan. Tolong pak, istri saya, tolong. Teriaknya histeris, langsung ambruk di depan meja piket. 3 orang petugas polisi yang sedang berjaga saling bertukar pandang. Mereka tidak panik. Mereka justru terlihat menunggu. Tenang dulu, Pak. Silakan duduk. Minum dulu, kata seorang petugas tua dengan nada datar. Menyodorkan segelas air mineral gelas. Raka meminumnya dengan tangan gemetar yang dilebih-lebihkan. Gimana saya bisa tenang? Istri saya jatuh ke jurang, Pak. Di tebing penanjakan. Kami lagi selfie, terus dia kepleset. Kabut tebal banget. Saya nggak sempat narik tangannya. Wah! Raka menangis meraung-raung, memukul-mukul dadanya. Istriku, maafin aku sayang, kenapa harus kamu? Kenapa nggak aku aja? Aktingnya luar biasa. Jika aku tidak tahu kebenarannya, mungkin aku sudah ikut menangis melihat betapa hancurnya pria ini. Seorang penyidik berpakaian preman, temannya Mas Dimas, keluar dari ruangan. Dia duduk di hadapan Raka, membuka laptop, dan menatap Raka dengan sorot mata tajam. Bapak yakin istri bapak jatuh sendiri? Bukan didorong? Tanya penyidik itu to the point. Raka tersentak. Dia berhenti menangis sejenak, lalu mendelik marah. Bapak nuduh saya? Saya suami, Pak. Mana mungkin saya dorong istri sendiri? Itu murni kecelakaan. Cepat, Pak, kirim tim SAR. Siapa tahu dia masih hidup. Dia pakai jaket merah. Penyidik itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat nyali Raka menciut. Kami tidak perlu mengirim tim SAR, Pak Raka. Jawab penyidik tenang sambil menutup laptopnya. Karena kami sudah mengevakuasi korban yang Bapak dorong tadi. Wajah Raka berbinar penuh harapan palsu. Benarkah? Di mana mayatnya? Saya mau lihat. Bukan mayat manusia, Pak. Tapi ini, penyidik memberi kode. Seorang petugas masuk membawa manekin hancur yang mengenakan jaket merah milikku. Manekin itu patah di bagian leher dan kaki, penuh lumpur. Mata Raka melotot, nyaris keluar. Itu, apa itu? Itu adalah benda yang Bapak dorong ke jurang sambil teriak utangku lunas. Suara berat Mas Dimas terdengar dari arah pintu belakang. Raka menoleh cepat. Tubuhnya membeku seketika. Pintu terbuka lebar. Dan di sanalah aku berdiri. Masih mengenakan pakaian yang sama, tanpa lecet sedikit pun, sambil bersedekap menatapnya. Halo mas, kaget lihat hantu. Sapaku dingin. Rania? Raka mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari mayat. Bibirnya bergetar hebat, tak mampu membentuk kata-kata. Kak, kamu? Bukannya kamu? Kenapa, Mas? Kecewa aku nggak mati. Aku melangkah mendekat, menikmati setiap detik ketakutannya. Sayang sekali ya, asuransi 5 miliarnya hangus. Padahal kamu udah acting bagus banget loh tadi. Ini jebakan. Raka tiba-tiba berteriak, menunjuk mukaku. Kamu jebak aku. Polisi, tangkap dia. Dia malsuin kematian. Mas Dimas tertawa sinis. Malsuin kematian? Kamu yang mencoba melakukan pembunuhan berencana, Raka? Mas Dimas menyalakan layar TV besar di dinding kantor polisi. Rekaman video dari kamera night vision diputar. Gambarnya hijau dan hitam, tapi suaranya jernih Dolby Surround. Terdengar jelas suara Raka di video itu. Utangku udah 5 miliar, lebih berguna kalau kamu mati, lalu adegan dorongan itu. Dan puncaknya, tawa jahatnya yang menggema, hahaha, lunas. Selamat tinggal Rania. Raka merosot ke lantai. Kakinya lemas tak betulang. Bukti itu telak, tak terbantahkan. Mas Raka, aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya yang kini kosong. Ingat saat kamu bilang aku ini nyawamu? Ternyata benar. Aku adalah nyawa yang mengantarkanmu ke penjara. Raka mencoba meraih kakiku, menangis. Kali ini tangisan asli karena ketakutan. Ran, ampun Ran. Aku khilaf. Aku dikejar rentenir. Tolong cabut laporannya Ran. Kita kan suami istri. Aku menepis tangannya jijik. Suamiku sudah mati saat dia memutuskan menukar nyawaku dengan uang judi. Bisikku tajam. Selamat menikmati hotel Prodeo seumur hidup mantan suamiku. Borgol dia, perintah Mas Dimas. 2 petugas langsung menyergap Raka, memelintir tangannya ke belakang. Bunyi kelik dari borgol besi menjadi penutup yang manis untuk drama pagi ini. Raka diseret ke sel tahanan sambil terus berteriak memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh sedikit pun. Aku berjalan keluar kantor polisi, menghirup udara pagi Bromo yang dingin. Matahari mulai terbit, menyinari kabut yang mulai menghilang. Gelap malam sudah lewat. Monster itu sudah dikurung. Dan aku masih hidup, bernapas, dan menang. 6 bulan kemudian, ketukan palu hakim di pengadilan negeri.
Probolinggo terdengar bagaikan musik orkestra yang menutup sebuah pertunjukan panjang. Mengadili, menyatakan terdakwa Raka. Adiaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana, percobaan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Di kursi pesakitan, Raka merosot lemas. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan rambutnya dicukur habis. Dia bukan lagi Raka yang necis dan sok romantis. Dia hanyalah narapidana dengan nomor di dada. Dia menoleh ke arah bangku pengunjung, mencari sisa-sisa belas kasihan. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Orang tuanya malu dan tidak mau datang. Teman-teman judinya menghilang. Hanya ada aku. Duduk di barisan paling belakang dengan blazer hitam elegan dan kacamata hitam. Saat mata kami bertemu, Raka membuka mulutnya, bergumam tanpa suara. "Ran, tolong." Aku hanya berdiri, membetulkan letak kacamata, dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Tidak ada air mata. Air mataku sudah habis di tebing Bromo 6 bulan lalu. Di luar ruang sidang, pengacaraku menyerahkan sebuah map. Akta cerai sudah keluar, Bu Rania. Harta Gonogini juga sudah diputus pengadilan. Rumah dan isinya dijual untuk melunasi sebagian utang bank atas nama Bapak Raka. Sisa utang judi online-nya, itu urusan pribadi dia. Ibu sudah bebas mutlak secara hukum. Aku tersenyum lega. "Terima kasih, Pak." Saat berjalan menuju parkiran, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Di gerbang pengadilan, 3 orang pria bertampang preman, penagih utang, sedang menunggu mobil tahanan. Raka keluar. Mereka berteriak-teriak memaki nama Raka. Ternyata, meski di penjara, teror utang tidak akan berhenti menghantuinya. Raka akan menghabiskan 20 tahun ke depan di dalam sel yang dingin, dihantui rasa bersalah, dan ketakutan akan ancaman rentenir yang menunggunya di luar. Itulah penjara yang sesungguhnya. Sore harinya, aku duduk di sebuah kafe outdoor, menikmati secangkir latte hangat. Aku membuka HP, mengecek saldo rekeningku. Tidak ada uang 5 miliar dari asuransi. Tapi ada uang hasil kerja kerasku sendiri yang halal, yang tidak perlu kutukar dengan nyawa siapapun. Tiba-tiba notifikasi email masuk. Iklan dari travel agent, promo liburan ke Bromo, nikmati sunrise. Romantis bersama pasangan. Aku tertawa kecil. Jariku dengan cepat menekan tombol delete. Bromo akan selalu menjadi tempat yang indah, tapi bagiku, itu adalah tempat aku mengubur masa lalu. Di tebing curam itu, Rania yang naif dan penurut telah mati didorong ke jurang. Dan yang selamat, yang berjalan turun dari gunung itu, adalah Rania yang baru. Wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya direndahkan, dibodohi, apalagi dijual oleh laki-laki. Aku menyeruput kopiku, menatap matahari sore yang perlahan tenggelam, digantikan oleh lampu-lampu kota yang mulai menyala. "Selamat tinggal, Mas Raka," bisikku pada angin lalu. "Terima kasih sudah mengajariku bahwa nyawaku terlalu mahal untuk dibeli dengan uang harammu." Aku menutup buku harianku, berdiri tegak dan melangkah menyongsong masa depan. Sendiri tapi merdeka.